Pernah nggak sih pengen investasi tapi bingung gimana caranya menilai sebuah perusahaan itu beneran bagus atau cuma kelihatannya aja? Tenang, hari ini kita akan bedah rahasianya. Kita akan belajar cara mengubah deretan angka yang rumit jadi petunjuk buat cari keuntungan. Pasti pernah dong rasain hal ini, ngeliatin grafik saham yang naik turun kayak roller coaster. Terus mikir, ini sebenarnya investasi atau judi sih? Beli sekarang, besoknya anjlok. Ditahan dulu, malah terbang tinggi. Iya kan? Percaya deh, hampir semua orang pernah ngerasain galau yang sama. Untungnya, ada loh Kompas buat ngebantu kita di tengah kebingungan ini. Namanya analisa fundamental. Ini itu semacam cara kita buat bongkar mesin perusahaan. Jadi kita nggak cuma liatin harga sahamnya yang naik turun tiap hari, tapi bener-bener ngecek kesehatan bisnisnya dari dalam. Oke, buat memulai, kita butuh toolkit atau ya seperangkat alat yang pas. Sekarang kita bakal isi kotak peralatan analisis kita dengan 3 rasio paling penting yang wajib banget kamu tahu. Oke, yang pertama ada ROE, singkatan dari Return on Equity. Anggap aja ini tuh rapor perusahaan. Rapor yang nunjukin seberapa efisiensi sebuah perusahaan pakai duit investor buat ngehasilin laba. Contoh gampangnya gini, kalau ROE-nya 20%, itu artinya buat setiap Rp100 modal dari investor, perusahaan bisa dapat laba Rp20. Makin tinggi angkanya, berarti makin jago mereka muterin uang kamu. Lanjut, yang kedua ada PER atau Price to Earnings Ratio. Nah, ini bisa kita anggap kayak label harga sebuah saham. Rasio ini nunjukin pasar tuh rela bayar berapa kali lipat lebih mahal dari laba yang dihasilkan perusahaan. Jadi kalau PR-nya rendah, itu bisa jadi tanda sahamnya lagi diskon. Sebaliknya, kalau PR-nya tinggi banget, itu artinya harapan pasar terhadap pertumbuhan perusahaan ini juga selangit. Yang terakhir di toolkit kita ada DER. Atau Debt to Equity Ratio. Ini gunanya buat ngukur seberapa besar sih perusahaan ini ngandelin utang dibandingin modalnya sendiri. Coba deh bayangin ini sebagai timbangan resiko. Makin kecil angkanya, artinya makin kokoh fondasi keuangannya. Buat kita para investor ya jelas ini artinya lebih aman. Nah, sekarang kita udah punya alat-alatnya kan? Pertanyaan selanjutnya adalah, mau kita pakai buat apa alat-alat ini? Karena gini, rasio-rasio tadi itu cuman alat. Strategi pakainya bakal beda-beda, tergantung dari filosofi investasi yang kita pegang. Secara garis besar ada 2 aliran utama. Kamu bisa jadi value investor. Ini tuh kayak jadi pemburu harta karun, nyari perusahaan-perusahaan keren yang harganya lagi murah atau di diskon pasar. Atau kamu bisa jadi growth investor. Ini ibaratnya, kamu bertaruh pada roket yang lagi meluncur kencang, dengan keyakinan roket itu bakal terbang lebih tinggi lagi. Nah, di sini kelihatan banget bedanya kalau kita bandingin langsung. Investasi value itu fokusnya cari harga murah, biasanya sih dapat dividen, dan gayanya lebih konservatif. Kebalikannya, investasi growth itu ngejar pertumbuhan yang ngebut, makanya jarang bagi dividen, dan ini lebih pas buat investor yang agresif. Bisa dibilang ini pertarungan antara kesabaran melawan kecepatan. Jadi, kapan sih waktu yang pas buat milih strategi value? Biasanya strategi ini paling bersinar waktu pasar lagi nggak jelas arahnya atau bahkan lagi turun. Pas suku bunga lagi tinggi, atau kalau kamu tipe investor yang nyari stabilitas, pengen dapat dividen, dan sabar buat nunggu jangka panjang, nah ini cocok banget. Sebaliknya, growth investing itu jagonya pas kondisi pasar lagi bagus atau bullish, saat suku bunga rendah dan orang-orang lagi optimis. Kalau kamu siap dengan volatilitas yang tinggi dan emang ngincer keuntungan besar dari kenaikan harga saham, nah disinilah tempatnya. Tapi, gimana kalau kita nggak harus milih? Gimana kalau ada cara buat dapetin yang terbaik dari keduanya? Ternyata banyak investor profesional nggak cuma pilih satu sisi loh. Mereka justru menggabungkannya dalam sebuah strategi yang cerdas. Dan inilah dia strateginya. Namanya GARP atau Growth at a Reasonable Price. Intinya adalah mencari titik temu yang sempurna. Kita mau perusahaan yang pertumbuhannya kencang, tapi harganya masih wajar, masih masuk akal. Ini tuh seni menemukan perusahaan hebat tanpa harus bayar mahal. Terus gimana caranya nyari saham tipe GARP ini? Coba deh pakai checklist simple ini. Pertama, cari yang pertumbuhan labanya kencang, misalnya di atas 15%. Itu tandanya mesin pertumbuhannya lagi jalan. Kedua, pastiin profitabilitasnya juga stabil. Cek ROE-nya, usahakan di atas 15% juga. Ini soal kualitas. Terakhir, valuasinya harus wajar. Cek PR-nya, usahakan di bawah rata-rata industrinya. Jadi kita dapat pertumbuhan, kualitas, tapi harganya nggak mahal. Pas banget kan?
Oke, kita udah punya alatnya, udah tahu filosofinya juga. Sekarang ayo kita rangkum semuanya jadi sebuah kerangka kerja yang gampang buat bantu kita ngambil keputusan. Kapan sih harus pencet tombol beli, dan kapan sebaiknya kita menghindar dulu. Anggap aja ini contekan buat kamu. Kalau kamu nemu kombinasi kayak di baris hijau atas, ROE tinggi, utang rendah, arus kas positif, itu sinyal kuat lampu hijau buat beli atau tahan. Atau kalau kamu nemu PR-nya rendah tapi pertumbuhannya kuat, wah itu peluang value yang menarik. Tapi kalau kamu nemu yang kaya di baris merah, utangnya gede, profitnya mandek, itu tandanya bendera merah, sebaiknya hindari dulu. Jadi ingat ya, harga saham itu bisa naik turun setiap hari. Itu cuma kebisingan pasar aja. Tapi pada akhirnya, fundamental yang kuatlah yang akan menentukan nilai jangka panjang sebuah perusahaan. Dengan alat-alat yang kita bahas hari ini, sekarang kamu bisa melihat lebih dalam, menembus semua kebisingan itu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, perusahaan mana yang bakal kamu analisis pertama kali?